Bab ke-201. Sayang, bangun. Kelopak mata Aileen mengerjap secara perlahan ketika merasakan sentuhan-sentuhan benda kenyal pada wajahnya. Ia menggeliatkan tubuh, merentangkan tangan ke atas. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah Alfian yang sudah rapi dengan baju koko dan sarung. "Ayo, bangun dulu," ucap lelaki itu sambil menyibak selimut. Dengan gerakan malas Aileen mengubah posisi yang semua berbaring menjadi duduk. Matanya melirik ke arah jendela. Di luar masih terlihat gelap. "Aku mau syalat subuh di masjid sama Boy dan Bray. Kamu di rumah saja, kan?" "Iya, Mas. Rasanya badanku benar-benar malas bergerak." "Wanita hamil muda memang begitu, kan?" Aileen mengangguk, perlahan bangkit dan membersihkan tubuhnya. Selepas syalat subuh bersama Umi dan Melati, ia malah menghabiskan waktu di kamar, melakukan panggilan telepon dengan Riana hingga lupa waktu. "Alhamdulillah. Selamat, Aileen. Aku ikut senang mendengarnya. Kamu akan jadi ibu lagi," ucap Riana. Begitu senang saat diberitahu perihal kehamilan adiknya. "Terima kasih, Kak. Tadinya aku sudah tidak mau tambah anak, tapi suamiku itu selalu ingin tambah anak. Punya banyak anak memang bagus. Kamu tidak akan kesepian. Anak-anak pasti senang." Aileen duduk dengan memanjangkan kaki di sofa. "Aku belum beritahu mereka. Bian mungkin akan cemburu. Posisinya sebagai ratu kecil akan tergeser." Keduanya tertawa mengingat tingkah Bian yang menggemaskan. "Oh ya, bagaimana keadaan Melati?" tanya Riana. "Sudah membaik. Umi dan Abah akan tinggal di sini beberapa hari dulu sebelum pulang." "Syukurlah, Aileen. Aku ikut lega. Kasihan Melati. Semoga setelah ini dia bisa menata kembali hidupnya. Aku sedang kesal. Kemarin aku dan Melati bertemu dengan Zafran yang menyebalkan itu." "Benarkah? Tapi bagaimana reaksi Melati bertemu dengannya?" Aileen lantas menceritakan pertemuan singkat dengan Zafran di sebuah pusat perbelanjaan, lalu insiden di lobi yang membuat Aileen harus dilarikan ke rumah sakit, dan juga tentang Zafran yang mendatangi rumahnya semalam. Riana ikut berdecak kesal. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Enak sekali dia datang setelah menghancurkan kehidupan orang lain. Dia pikir semudah itu meminta maaf. "Itulah, Kak. Aku ingin sekali membuat si Zafran itu menyesal sudah meninggalkan Melati. Kamu dandani saja Melati di salon. Ajak dia melakukan perawatan. Aku yakin dia sangat cantik kalau dipoles." "Benar. Kebetulan malam ini Mas Alfian mengajakku ke ulang tahun perusahaan rekan bisnisnya. Aku akan mengajak serta Melati. Sekalian supaya dia bisa melihat dunia luar. Kamu luar biasa, Aileen. Tidak banyak orang seperti kamu. Aku hanya berusaha membantu. Siapa tahu suatu hari giliran aku yang membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin kalau bukan melalui mereka, Allah akan membalas melalui orang lain." "Benar. Aku banyak belajar darimu. Kalau begitu aku tutup dulu." "Ya, Kak. Aku mau mengantar Bian ke rumah Oma." "Baiklah, hati-hati." Panggilan berakhir. Riana menghela napas lega, lalu meletakkan ponselnya ke atas meja. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Galih, menatap istrinya sendiri sedikit heran. "Aku habis teleponan dengan Aileen. Dia memberitahu kabar bahagia." "Kabar bahagia apa?" "Aileen hamil lagi, Mas." Kelopak mata Galih melebar saat itu juga, kemudian membuang napas pelan. Alfian itu memang predator berkedok manusia. Riana memandang suaminya dengan alis berkerut. "Apa?" "Iya. Dia sengaja mau tambah anak terus." "Ya bagus. Punya banyak anak. Bukankah kata orang banyak anak banyak rezeki? Kalau begitu kamu kapan hamil lagi? Aileen lebih muda dari kamu tapi sudah mau punya 4 anak. Kamu gak kasihan sama Vio? Jadi anak tunggal itu tidak enak, loh," ucap Galih sengaja mengompori. "Memang kamu mau punya anak berapa, Mas?" Riana bangkit dari posisi duduknya dan beranjak menghampiri sang suami yang sedang membenarkan kemejanya. 5 atau 7 anak cukup." Sudut mata Riana berkerut, menatap penuh selidik, lalu tersenyum. "Kamu memang predator." Galih menipiskan bibir gemas, mencengkram pinggang Riana dan memeluknya. "Kalau begitu biar aku buktikan seberapa predatornya aku." Di sisi lain,
Iren merenung seorang diri sambil memandangi berkas perceraiannya dengan Bayu. Kini ia sudah resmi menyandang status janda. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan menyandang status yang begitu mengerikan bagi sebagian wanita. Menjadi janda bahkan masih dianggap aib bagi sebagian orang. Raffi. Ia menatap putranya yang sedang menonton tayangan televisi. Iya, Bu. Nah, kita akan pergi meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang baru. Kamu tidak apa-apa, kan? Kita mau pergi kemana, Bu? Ke tempat yang lebih tenang. Nah, di sana kamu akan sekolah dan punya teman baru. Anak lelaki itu beranjak dan memilih duduk di samping sang ibu. Iya, Bu. Raffi mau ikut ibu aja. Kemana aja? Yang penting kita nggak ketemu ayah lagi. Ibu nggak dipukul ayah lagi. Iya, Nak. Di sana kamu nggak perlu jualan keripik lagi. Kamu akan sekolah dan bermain dengan teman-teman baru. Kenapa, Bu? Raffi nggak mau sekolah. Raffi mau cari uang yang banyak aja buat ibu. Iren membelai rambut putra semata wayangnya itu. Cari uang itu bukan tugas kamu, Nak. Itu tugas ibu. Kamu harus jadi anak pintar, supaya besar nanti punya pekerjaan yang bagus. Raffi mengangguk paham. Ibu mau ke sebelah dulu. Mau kasih tahu bundanya Vio. Iya, Bu. Riana menjadi sangat sedih setelah mendengar keputusan Iren untuk pergi meninggalkan kota itu dan kembali ke kota asal orang tuanya. Ingin mencegah. Namun, sebagai sahabat, Riana ingin Iren mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bukan lagi wanita dengan tekanan batin yang harus berjuang melawan kerasnya kehidupan untuk melindungi putranya. Kamu yakin, Ren? Riana berucap lirih. Iya, Riana. Aku tidak bisa merepotkan kamu terus. Aku akan pulang ke kota asalku dan memulai hidup baru bersama Raffi. Soal warisan untuk Raffi dari orang tua Mas Bayu, aku tidak peduli dan tidak akan mengambil apa-apa. Aku akan menghidupi Raffi dari hasil keringatku sendiri. Tapi kenapa harus pergi? Kamu bisa memulai hidup baru di sini. Tidak, Riana. Terlalu banyak kenangan buruk di sini. Raffi masih trauma. Dia masih takut setiap kali mendengar suara ketukan pintu. Aku ingin anakku tumbuh seperti anak lain. Dalam hitungan detik bola mata Riana mulai berkaca-kaca. Hidup berdampingan selama beberapa tahun membuatnya merasa sedekat nadi dengan Iren. Lalu bagaimana dengan Joe? Ia pasti akan patah hati. Cinta lama yang bersemi kembali itu akan kembali gugur. Joe! Gawat! Joe! Suara Bara memekik sesaat setelah memasuki ruangan. Apanya yang gawat? Joe langsung bangkit. Terkejut membuat konsentrasinya buyar. Aku habis menguping pembicaraan Riana dan Iren. Kamu nguping pembicaraan perempuan. Tidak penting menguping atau tidak. Iren sudah resmi bercerai dari Bayu. Kan? Sudah. Aku yang mengantarnya ke persidangan kemarin. Ucap Joe. Wajahnya tampak ceria. Kabar buruknya, dia akan pergi meninggalkan kota ini dan kembali ke kampung halamannya membawa Raffi. Joe tersentak. Kehilangan Iren untuk kedua kali, bagaimana mungkin ia akan membiarkan? Bila perlu ia akan pura-pura sakit, pura-pura sekarat, atau pura-pura mati sekalipun untuk bisa mencegah kepergian Iren. Bara berdecak pelan sambil menepuk bahu temannya itu. Cintamu dicampakkan lagi. Joe, kamu memang campak kable. Joe melirik Bara dengan sorot mata tajam. Lalu, yuk,